Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ayah bunda di channel Pojok Parenting, di mana channel ini tempat sekolahnya para orang tua, pola asuh dan pendidikan keluarga. Pada materi kali ini saya akan membawa atau menyampaikan materi tentang kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh orang tua kepada anak. Oke, ayah bunda, kalimat atau ucapan atau kata-kata itu lebih tajam ketimbang dengan pedang, itu istilahnya. Karena dengan kalimat kita akan membentuk anak, dengan ucapan kita akan mempengaruhi anak. Kalimat, ucapan atau kata-kata itu bisa lebih cepat masuk menusuk ke dalam pikiran bawah sadar anak. Jadi anak dibentuk, kepribadiannya, perilakunya itu dibentuk oleh ucapan atau kalimat-kalimat yang selalu senantiasa orang tua sampaikan kepada anak. Itu akan terekam, membentuk sehingga menjadi perilaku dan kebiasaan. Oke, ada beberapa hal atau beberapa kalimat-kalimat yang negatif yang tidak boleh diucapkan orang tua. Ini sebetulnya banyak, cuman saya akan membahas kalimat-kalimat negatif yang sering dijumpai dan sering orang tua ucapan kepada anak. Itu yang pertama, orang tua sering mengatakan atau anak sering dijadikan remote control oleh orang tua. Banyak orang tua yang mengatakan begini, jangan membuat mama marah. Nah, ini kalimat ini tidak boleh, atau jangan membuat ayah marah. Kenapa? Karena anak dijadikan remote control. Marahnya bunda, marahnya ayah itu dikendalikan oleh anak. Karena setiap orang bertanggung jawab atas perasaannya masing-masing. Kamu bikin mama atau bikin papa marah, itu akan terdengar menyakitkan buat anak. Sehingga anak merekam bahwa dirinya yang membuat mama marah. Dirinya lah yang menyebabkan bahwa mama itu atau papa itu marah. Nah, ini sangat tidak boleh. Maka gantilah kalimat itu dengan yang lebih positif. Nah, butuh ketenangan karena sekarang papa sedang mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, ini juga sering dijumpai kalimat-kalimat kamu jangan protes. Nah, kamu jangan mendebat mama. Kamu jangan mendebat ayah. Nah, ini kenapa? Karena di sini orang tua muncul rasa egoismenya. Merasa orang tua lebih pintar dan berusaha menutup pendapat anak, membungkam pendapat anak. Ini tidak boleh diucapkan, atau kalimat-kalimat ini tidak boleh disampaikan kepada anak. Kenapa? Anak itu penuh rasa ingin tahu dan banyak rasa penasarannya. Sehingga ketika anak bertanya atau anak punya pendapat lain, terima saja. Ditampung dulu, baru dijelaskan. Jangan sampai kamu jangan protes, kamu jangan berdebat. Nah, itu sering dijumpai hal itu. Nah, ini yang paling sering orang tua lakukan kepada anak, yaitu memberikan ancaman. Padahal ancaman itu hanya gertakan saja. Kamu jangan melakukan itu lagi. Kalau kamu melakukan itu, nanti nggak akan mama kasih jajan. Nah, ini ancaman yang sifatnya gertak. Sehingga buat anak, ini paling ancaman. Toh nanti juga mama akan memberikan jajan. Ini hanya ancaman gertakan saja. Jadi anak sudah kebal, sudah terbiasa dengan ancaman-ancaman yang sifatnya hanya gertakan saja. Kemudian menasihati bukan pada waktu yang tepat. Nah, ini juga sering orang tua lakukan. Misalkan contoh begini, ketika anak jatuh, yang orang tua lakukan atau yang orang tua ucapkan biasanya mengatakan, tuh kan kata mama apa, jadi kan jatuh, mama bilang jangan main di situ, akhirnya kan jatuh. Itu sifat kalimat-kalimat itu tidak akan didengar oleh anak. Kenapa? Karena anak sedang merasakan sakit. Jadi bantulah ketika anak jatuh sakit, ketika anak jatuh, bantulah. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengecam atau negatif. Hal itu akan lebih menyakitkan bagi anak dan juga tidak akan didengar oleh anak karena anak sedang merasakan apa yang dirasakan sakitnya ketika jatuh. Kemudian
ini juga sering dilakukan oleh orang tua, memaksa anak untuk mengikuti keinginan orang tuanya. Contoh begini, misalkan memilih baju. Keinginan mamanya nih baju merah, dipaksa anak untuk pakai baju merah. Sementara kan anak inginnya baju yang warna biru. Jadi berilah kebebasan anak untuk memilih. Karena yang mungkin buat orang tua indah melihat anaknya baju merah. Tapi kan belum tentu anaknya nyaman dengan baju itu. Belum tentu buat anak itu indah, belum tentu nyaman. Jadi berilah kebebasan untuk memilih kenyamanan. Itu salah satu contoh ketika anak memilih baju. Jadi jangan memaksa kehendak kita supaya anak mengikuti dalam hal-hal tertentu. Kemudian ini juga jangan pernah dikatakan kalimat seperti ini, caranya bukan seperti itu, biar ibu saja yang kerjakan. Nah, ini membatasi atau memangkas kreativitas anak. Ketika anak melakukan sesuatu, kemudian menurut kita hasilnya kurang bagus, biarkan. Karena itu hasil kreativitas anak, tapi beri penjelasan. Jangan sampai mengatakan caranya bukan seperti itu, biar bunda saja yang kerjakan. Nah, akhirnya kan anak tidak memiliki kreativitas dan tidak dihargai pekerjaannya. Apapun hasil yang dikerjakan anak, kita hargai. Bila perlu kita pajang di temboknya. Kita berikan pujian, tapi tetap nanti diberikan penjelasan, diberikan yang lebih jelas lagi penjelasannya. Gitu. Kemudian ini juga ketika anak melakukan sesuatu yang dianggap nakal, sehingga terlontarlah kalimat kamu sih nakal. Nah, ini kamu sih nakal. Ini kalimat-kalimat negatif yang akan terus terekam oleh anak, sehingga anak yang ya pada akhirnya nakal gitu. Karena terus diprogram oleh orang tua jadi anak nakal. Ini anak itu ibarat sebuah spons yang menyerap air ya. Ketika kalimat-kalimat negatif itu ya diserap oleh anak. Jadi sangat berbahaya sekali kalimat-kalimat negatif itu ketika sering dilontarkan atau diucapkan oleh orang tua. Ya bunda, itu hanya beberapa kalimat negatif yang sering diucapkan oleh orang tua, dan itu banyak sekali ditemui di lapangan, atau bahasa-bahasa itu yang banyak saya jumpai. Jadi ubahlah ke kalimat-kalimat yang lebih positif. Mungkin di video selanjutnya nanti saya akan menyampaikan kalimat-kalimat apa saja sih yang positif yang untuk menggantikan kalimat-kalimat yang tadi. Makanya tonton terus video-video selanjutnya terus supaya semua orang tua bisa lebih memahami cara pola asuh mendidik anak yang sesuai standar nasional itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.